Selamat sore semuanya. Terima kasih telah mengikuti Accent Talks Virtual Class yang pertama. Kita akan membahas perihal Metal Roofing 101 bersama Accent Responsible Architecture dan BlueScope. Jadi awalnya tuh karena tingginya minat dan keingintahuan lebih terhadap Accent Talks, Accent Details. Jadi pada bulan Agustus ini Accent Architecture mengadakan Accent Details Virtual Class yang mengangkat 3 isu utama dengan case study rumah mikro prefabrikasi Ensayana. Rangkaian acara kali ini akan berupa sesi mini workshop yang membahas aplikasi secara teknis, potensi penggunaan penggunaan material produk maupun dalam praktik arsitektur, dan di setiap akhir sesinya ada eksklusif virtual tour dari Ensayana. Nah, di acara virtual class kali ini kita in collaboration juga with Mayantara Festival dari ADPII atau Aliansi Designer Product Industry Indonesia. Mayantara ini sebuah festival yang berfungsi sebagai platform virtual yang bagi para pelaku yang terkait dengan sektor industri kreatif, khususnya desain, kriya, dan arsitektur. Jadi sekarang ini lagi ada Virtual Design Week pada tanggal 12-17 Agustus 2020. Banyak virtual showcase, webinar, dan bazar, sambil bisa dicek di @mayantara.id. Nah, untuk menghemat waktu, sekarang kita akan masuk pada sesi pertama, nih, perihal Metal Roofing 101 bersama BlueScope. Lalu dilanjutkan oleh Accent, perihal penerapan metal roofing pada salah satu proyek rumah mikro prefab Ensayana. Nah, materi utama yang akan disampaikan ini nih jadi bakal mengenai metal roofing in general, kayak apa sih sebenarnya metal roofing itu, terus jenis-jenisnya apa aja, kelebihan serta potensi-potensinya, terus breaking the myth dan concern terhadap metal roofing, serta penjelasan joinery ataupun pertemuan metal roofing pada atap. Nah, selanjutnya saya persilakan langsung aja kepada tim BlueScope untuk menjelaskan Metal Roofing 101, jadi all about. Teman-teman boleh simpan pertanyaannya lebih dahulu karena nanti ada untuk pertanyaan terbaik. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Agatha dan Bu Erisa. Oke, terima kasih. Saya share screen ya. Sebentar. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Zara, terima kasih dari tim Accent sudah memberi kesempatan kepada saya, kepada kami dari BlueScope. Jadi selamat sore semua yang join pada sesi AAV di Sayana Virtual Class yang diselenggarakan oleh Accent dan BlueScope di sore hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Agatha yang akan memperkenalkan BlueScope dan material coated pre-painted steel, dan bersama saya ada juga dengan Ibu Erisa yang akan lebih lanjut menjelaskan mengenai aplikasi material metal ini pada bangunan, khususnya housing dan residential. Di presentasi ini kami akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai corporate, brand, dan produk dari BlueScope serta implementasi pada bangunan dan desain coated steel pada proyek yang harapannya dapat menginspirasi teman-teman arsitek yang ada di sini. Kita lanjut. Jadi BlueScope adalah global manufacturing untuk coated dan painted product yang fokus di pembangunan industri dari tahun 1857 hingga sekarang, sudah ada di beberapa negara. Di Indonesia sendiri, produk coated dan painted steel yang diproduksi oleh NS BlueScope Indonesia dikenal dengan brand produknya adalah Zinkalum, Colorbond, Trucor, dan masih banyak lainnya. Sementara itu, di BlueScope Laisak sebagai reformer yang mengolah 100% dari bahan material BlueScope menjadi produk-produk siap pakai untuk atap, cladding, rangka atap berjaringan, floor deck, dan building solution melalui produk brand name yang sudah sering kita dengar seperti Spandex, Trimdex, Matras, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah rantai produksi dan flow proses dari bahan baku baja yang berbentuk batangan awalnya, kemudian menjadi CRC yang berbentuk koil gulungan. Gulungan koil itu dengan ketebalan dimulai dari 0,25 hingga 0,8 mm base metal BMT
dari Krakatau Steel atau dari beberapa sourcing lainnya yang kemudian diproses hot dip zinc aluminium dan diproses painted oleh BlueScope di factory kita yang ada di Cilegon. Selanjutnya oleh downstream proses, produk dari BlueScope ini kemudian diforming oleh Laisak yang pabriknya ada di berlokasi di Cibitung. Output produk dari Laisak inilah yang kemudian siap untuk project yang ada. Nah, proses metalik coating yang paling dikenal oleh masyarakat umum saat ini adalah galvanis dan galvalum. Teknologi galvanis itu adalah teknologi yang melapisi baja CRC dengan komponen 98% zinc. Ini merupakan teknologi yang terdahulu, jadi teknologi yang terlama, yang sampai sekarang masih ada. Namun tuntutan pasar terhadap kualitas dari baja lapis kemudian bertemu dengan teknologi baja lapis zinc dan aluminium campurannya. Tidak lagi hanya zinc saja, tapi sudah ada komponen aluminium yang melapisi. Teknologi baja lapis zinc aluminium ini kemudian dikembangkan lebih serius oleh BlueScope melalui produk yang kita kenal dengan nama Zinkalum dengan komponen aluminium sebesar 55%, kemudian zinc yang lebih sedikit yaitu 43,5% dan sisanya adalah silikon untuk pengikat dari keduanya. Besaran coating mesh kita mulai dari yang paling standar adalah di coating mesh 150 gram untuk performa corrosion resistant yang jauh lebih baik daripada galvanize. Nah, painting proses pada produk galvalum menjadi proses akhir setelah lembaran baja CRC selesai dilapisi zinc aluminium yang kemudian siap di forming. Komposisi ramuan berkualitas tinggi yang dimiliki sama BlueScope pre-painted produk ini tercermin dengan produk yang dikeluarkannya yaitu Colorbond Ultra, Colorbond XRW, Colorbond XPD, juga Colorbond Zal yang berbahan aluminium. Nah, bicara mengenai high quality material, BlueScope sudah menorehkan sejarah lebih dari 50 tahun berkontribusi pada seluruh bangunan-bangunan yang ada di dunia dan lebih dari 22 tahun mensupport proyek-proyek yang ada di Indonesia. Fitur-fitur yang dimiliki dari Colorbond adalah cool, beauty, clean, dan durable yang diunggulkan dengan waranti sampai dengan 30 tahun dan untuk corrosion dan lebih dari 10 tahun untuk color fading. Tentunya ini disesuaikan dengan jenis material dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, fitur Colorbond dijelaskan sebagai kemampuan teknologi Thermatec Colorbond dalam mereduksi panas pada permukaan material metal dengan merefleksikannya kembali sehingga temperatur permukaan material dapat direduksi hingga lebih dari 6 derajat Celcius. Hal ini tentunya dapat berdampak pada suhu permukaan bangunan yang ikut lebih dingin. Nah, di grafik bagian tengah di slide ini merupakan hasil dari pengujian yang BlueScope lakukan terhadap beberapa sampel warna Colorbond dengan sampel produk pre-painted lainnya pada warna yang sama. Jadi kalau kita Colorbond itu punya off-white, kita ambil sampling dari produk sejenis lainnya yang juga berwarna putih, misalnya seperti itu. Terlihat di sini surface temperatur pada Colorbond adalah selalu lebih kecil daripada surface temperatur produk lainnya, karena teknologi Thermatec yang ada di dalam Colorbond. Seperti itu. Nah, fitur beauty menjadi fitur selanjutnya yang ada pada Colorbond. Kemampuan Colorbond melalui teknologi paint sistemnya dalam mempertahankan performance warna untuk tidak mudah pudar, meskipun terpapar UV dalam waktu yang lama, menempatkan Colorbond sebagai material coated steel yang direkomendasikan oleh banyak desainer arsitek, dan juga project owner untuk digunakan bukan hanya roof cover sebagai penutup atap, tapi juga fasad, tentunya cladding baik eksterior maupun interior. Gambar sebelah kanan menunjukkan atau menggambarkan pengujian yang dilakukan BlueScope sesuai dengan prosedur ASTM D2244 terhadap Colorbond dan produk pre-painted sejenis lainnya dengan warna yang sama, lagi-lagi kita mengambil sampling yang sama, dan memperlihatkan terjadinya color fade dari tahun pertama hingga tahun keempat dalam kondisi terpapar UV pada severe environment. Jadi warna biru tua itu adalah warnanya BlueScope, kemudian di bawahnya yang mulai terlihat pudar sampai dengan dari delta E 7,4 sampai dengan delta E 20,7, ini adalah sampel produk-produk yang lain. Nah, kemudian paint teknologi Colorbond juga membuat kualitas cat pada Colorbond mampu melekat kuat dengan base metal, sehingga tidak akan mudah untuk peel off atau peristiwa mengelupasnya cat, disebut peel off.
kita menggaransi untuk peel off atau flaking ini. Nah, lanjutnya adalah clean technology. Clean technology ini menjadi satu keunggulan lainnya pada lapisan color bond yang mampu membuat permukaan base metal tidak mudah bagi partikel debu tropis menempel saat semua terjadi pada saat panas. Tim kita kan cukup ekstrim ya, panas, dingin, seperti itu. Analoginya adalah seperti daun talas yang memiliki lapisan seperti lilin, yang membuat air tidak bisa menempel atau terjebak pada pori-pori daun tersebut. Mungkin akan analogi seperti ini mungkin memahami analogi clean ini bekerja. Air itu kita bisa bayangkan sebagai debu dan daun talas adalah sebagai color bond-nya. Lapisan lilin yang ada di daun talas itu kita bisa analogikan sebagai teknologi clean yang ada di color bond. Dengan demikian color bond mudah untuk dibersihkan dengan air biasa. Hal ini juga merupakan poin plus dari sisi perawatan material dan bangunan. Durable adalah fitur color bond yang berbahan dasar berbahan dasar zinc galung yang memiliki perlindungan lapisan aluminium sehingga color bond mampu memberikan perlindungan warranty corrosion seperti yang disampaikan tadi di awal beberapa slide sebelumnya hingga 30 tahun. Tentunya tergantung pada jenis material dan kondisi lingkungan, juga lokasi bangunannya seperti apa. Nah, durability yang dimiliki color bond ini tentunya bukan hanya sekedar klaim ya, klaim tanpa data seperti itu, melainkan melalui riset dan pengujian-pengujian berdasarkan standar internasional method seperti ASTM, AS, JIS, dan lain-lain. Accelerated testing dapat melihat berapa lama color bond mampu bertahan dalam kondisi-kondisi korosif karena tesnya melakukan dengan key Fox cycling corrosion, salt spread test, dan lain-lain. Kemudian outdoor test juga kita lakukan di 10 negara dengan 22 kondisi iklim yang berbeda. Hal ini diharapkan untuk bisa memperlihatkan atau membuat color bond ini bisa ditempatkan dalam beberapa iklim yang berbeda. Pengujian melalui third party juga kita lakukan dengan menunjuk lembaga independen internasional tertentunya seperti Corrosive Institute. Nah, slide terakhir yang akan menutup dari penjelasan color bond di sini adalah menyimpulkan bahwa color bond range product sebaiknya memang kita aplikasi pada kondisi environment yang tepat, seperti area tepi laut misalnya, atau 0 sampai dengan 1 km pinggir laut, atau area industri yang tingkat korosifnya tinggi, kita bisa gunakan color bond ultra dengan coating mesh yang paling tinggi yang kita miliki yaitu 200 gram per meter persegi, atau color bond XAL yang berbahan dasar aluminium. Berikutnya adalah pada bangunan-bangunan yang berjarak lebih dari 1 km pinggir laut atau area perkotaan misalnya gitu, atau industri, kita bisa menggunakan color bond XRW dan color bond XPD untuk performa warna yang lebih lama. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dibantu oleh Ibu Erisa akan menjelaskan mengenai product range dan implementasinya dari color bond ini kepada building. Saya Terima kasih Bu Agatha untuk waktunya. Belum pindah. Belum pindah ya. Keluar. Remote controller udah bisa, Mbak. Keluar. Bu. Presentasinya keluar. Gak tahu bisa lagi presentasi yang tadi. Soalnya saya pakai presentasi Ibu. Gitu ya. Nah. Oke, baik. Jadi dalam sebuah bangunan di proyek itu ada 5 elemen penting sebetulnya. Ada 5S kalau kita sebut. Ada site, space, service, structure, dan skin. Dari setiap elemen ini bisa digabungkan menjadi sebuah sistem, di mana kalau untuk Plysac sendiri, ada 2 S yang kita bisa provide. Yang pertama adalah skin, yang kedua adalah structure. Apabila kita lihat secara komponen,
untuk skin sendiri kita bagi menjadi eksterior dan interior. Untuk eksterior ada roofing, ada walling. Untuk interior sendiri ada ceiling, ada walling. Kemudian di strukturnya, apabila dilihat secara komponen, dia bisa dilihat sebagai roof truss komponen, ada Z dan C purlin dan girts, kemudian ada metal floor decking. Secara sistem itu dibagi menjadi 3, ada small span, itu yang span-nya atau bentangnya di maksimal 12 meter, itu kita bisa pakai lightweight roof system, kemudian ada house framing, kemudian medium span, itu antara 12 sampai 30 meter bentangnya, itu kita bisa menggunakan material purlin system atau PEB light. Kemudian yang terakhir ada wide span. Wide span ini adalah bentang bangunan di atas 30 meter tanpa kolom tengah ya. Kemudian itu bisa menggunakan tipe PEB heavy untuk strukturnya. Kemudian bisa juga sistem ini digabungkan dari skin dan structure menjadi satu sistem, yaitu roofing and walling system. Itu nanti tipenya bisa digabungkan, ada single skin, multi-layer, insulated, itu tergantung dari kebutuhan si project itu sendiri. Nah, masuk ke skin. Di skin ini kita dalam profile Resac sendiri ada 14 macam profile. Kalau di dunia mungkin ada 100 lebih profile. Dari 14 ini mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Kalau kita melihat dari bagaimana cara memilih roofing dan walling sendiri, ada beberapa yang harus dipertimbangkan, misalnya dari objektifnya, roof shape-nya, roof drainage, wind load, support spacing, roof length, fixing type, dan cost. Nanti tinggal dari perencana itu memilih mana yang akan diprioritaskan, dari sisi mana yang akan diprioritaskan dalam pemilihan sebuah atap. Kemudian dari strukturnya itu ada kita punya smart truss atau rangka atap baja ringan, kemudian ada juga smart frame. Smart frame ini biasanya kalau kita kenalnya bangun itu ada kolom dan balok ini nantinya akan digantikan dengan metode framing, jadi pembebanannya itu menerus. Material yang biasa kita gunakan adalah TrueCore. TrueCore ini menggunakan G550 untuk yield strength-nya, dan AZ-nya 150. Biasanya warnanya biru dan ketahanan korosinya itu yang paling bagus di antara yang lain. Kemudian kita juga ada Lysac Z dan C purlin. Di situ nanti kalau misalnya teman-teman butuh bantuan bisa kontak ke kita. Bedanya Lysac Z dan C purlin ini dari yang lain adalah dia biasanya lebih ringan dan sudah tercoating. Kemudian dia juga bisa katuleng, jadi panjangnya itu tergantung dari kebutuhan. Nanti kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan, boleh ya ditanyakan di kolom chat dulu, jadi nanti kita bisa bahas bersama waktu di pertanyaan selanjutnya. Next. Kemudian ada beberapa project inspiration. Next. Jadi ada beberapa tipe 3D roofing yang kita bisa kerjakan. 3D roofing ini adalah atap-atap yang mempunyai dua radius kelengkungan. Jadi selain dia melengkung ke radius 1, dia juga punya radius satunya lagi. Jadi ada 2 radius di situ. Contohnya ada di bangunan Skybridge Palembang, kemudian ada di UMN, ini di BSD, di Serpong, kemudian ada juga ASBSD yang paling besar yang bisa dilihat di gambar ini, besar sekali. Radius kelengkungannya ada di 2 arah. Next. Kemudian untuk di industrial sendiri, kita memang banyak dipakai di industrial. Contohnya ini di pabrik Jotun. Kalau bisa dilihat di sini, kita menggunakan tipe trim deck untuk di atapnya. Kalau dilihat untuk di area lengkungnya ini, kita pakai metode crimping. Jadi material kita ini bisa dilengkungkan untuk metode crimping ini di trim deck bisa
radius sampai ke 50 cm. Kemudian yang paling penting lagi di sini yang sebetulnya terhighlight adalah flashing. Jadi pertemuan antara dua material, misalnya ada material atas, material dinding, itu kan ada pertemuan. Di pertemuan itu sebetulnya krusial karena kalau itu tidak dilaksanakan atau dieksekusi dengan baik, maka titik kebocoran akan mulai dari situ. Di komersial kita punya contoh di Cubic dan di IKEA. Untuk IKEA sendiri ada, kalau misalnya dari teman-teman ada corporate color yang mau dari kami lakukan untuk color matching. Kemudian untuk fasad sendiri, kita kan biasanya tahu metal itu terkenalnya di atap, tapi ternyata kalau dieksplor lebih jauh, dia digunakan untuk fasad juga cantik. Untuk beberapa contohnya bisa dilihat juga di Steel Profile Magazine, nanti akan saya berikan linknya. Kemudian konsep Zen Design ini yang diminati sekarang ini dengan metode yang minimalis dan modern, menggunakan profil Locksim, Selexim, atau Prestige Panel. Untuk inspiration dan teknik lainnya, mungkin bisa dilihat di sini. Kami ada Steel Profile Magazine, ada Laisak website, kemudian ada juga Laisak profesional. Di Laisak profesional ini ada installation dan maintenance. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman butuh panduan lain dari tim Laisak, itu bisa menghubungi kami di kontak yang terlampir di sini. Mungkin untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Aksen. Oke, terima kasih Arisa, Bu Agatha. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh sambil dicicil di grup chat. Soalnya dari pembahasan tadi sih udah banyak banget sih pertanyaan sebenarnya, kayak kenapa sebenarnya metal roofing itu bisa radiusnya kayak seperti apa aja, dan juga teknis-teknisnya gimana, terutama joinery. Mungkin sebelum masuk situ, Pak Gea Sentano dari Aksen mau jelasin ke sesi 2 perihal case study Ensayana. Mangga, Pak Gea. Oke. Makasih Mbak Zara. Saya coba share screen ya. Udah aman ya, kelihatan? Oke, saya mulai. Mungkin untuk pertama perkenalan diri dulu. Saya Gea Sentano dari Aksen Studio. Di sini saya sebagai arsitek. Saya coba jelasin sedikit pengenalan mengenai Ensayana yang sekarang mungkin jadi topik untuk Aksen Virtual Class. Nah, sebelum masuk ke Ensayana, saya sedikit memperkenalkan dari Aksen itu sendiri. Kurang lebih sih Aksen dibentuk tahun 2018, kita itu firma arsitektur yang banyak bergerak di bidang desain and research sebetulnya. Di tahun 2018 kita banyak mengerjakan mikrodesain rumah-rumah kecil, terus kafe, kantor, dan lain-lain. Tapi di situ kita coba belajar mengenai gimana caranya mendesain secara mikro, lebih detail, lebih teliti. Karena itu yang ingin kita tonjolkan dari sisi desain engineering-nya. Karena kita pun sebetulnya lebih senang ke arah detail-detail sih. Nah, berangkat dari tahun 2018, kita belajar mikrodesain, riset mikrodesain, maju ke tahun 2019, alhamdulillah kita dapat kesempatan di project-projectnya yang mungkin bisa dibilang sih kliennya B2B atau kliennya bisnis kembali. Di sana kita dapat kontrak dengan Bobo Box dan McD. Alhamdulillahnya mungkin sepanjang tahun 2019 kita dapat masing-masing kurang lebih sih 10 project dari masing-masing klien. Jadi kurang lebih sih 1 bulan sekali tuh kita pasti ngeluarin produk desain buat mereka. Nah, dengan desainnya yang pengulangan tersebut, repetisi, kita coba belajar sesuatu dari mereka. Salah satunya itu modulasi dan standarisasi. Karena pada dasarnya kan desain yang dengan brand yang sama pasti akan pengulangan di setiap tempatnya. Dari sana kita coba, oke nih kalau misalnya kita terapkan di setiap produk desain kita,
mengenai standarisasi, modulasi. Kalau misalkan kita pengulangan-pengulangan seperti itu seperti apa kualitasnya yang baik. Nah, di tahun 2020 kita coba aplikasiin di desain kita sendiri, di research kita sendiri, yang mana yang mungkin kita coba bikin Cabin Dago atau kita namain Ensayana dan Backyard Collective. Nah, dari Ensayana ini sendiri, apa sih Ensayana? Sebetulnya Ensayana itu bentuk riset kami untuk coba ulik dari sisi desain microhouse prefab, yang mana sekarang ini mungkin prototipenya yang mungkin teman-teman kalau misalkan follow Instagram Aksen udah sempat di review juga, kita coba pakai untuk kantor itu sebetulnya untuk yang prototipe pertama, kantor, terus untuk ruang meeting, ruang duduk, ruang tamu, ruang podcast juga di dalam. Ensayana ini banyak melibatkan tim-tim atau teman-teman kolaborator di dalamnya dalam membangun. Arsiteknya kita sendiri, Aksen Responsible Architecture, manufakturnya ada Kayu Lapis Indonesia, dibantu juga oleh Blue Scoop dan juga 745 Worksteel. Prefabnya sendiri, tim mikro kita dari Aksen yang namanya N Company, kliennya pun kita sendiri, graphic design, kita dibantu oleh Tiorah dan Monoponik. Tahun pembangunan dan selesainya pun di tahun 2020, lokasinya di kantor kami di Dago. Nah, ini kurang lebih tampilan dari Ensayana. Kita foto dari dalam. Ini tuh sebetulnya ada di dalam kantor. Jadi di bagian belakang ngumpet. Kita coba bikin prototipenya. Di depan itu ada Backyard Collective, tempat kita ngumpul-ngumpul atau ya mungkin bisa dibilang kalau misalkan ada acara ngobrol-ngobrol atau sesi talk show, kita coba gunakan di area sini. Di depannya ada bangunan cabin, bisa dibilang cabin Sayana. Untuk saat ini sih ya tadi dipakai untuk ruang kerja mungkin ya, untuk prototipenya. Nah, kenapa kita kepikiran untuk riset bikin sendiri Ensayana? Karena dari selama 2 tahun ke belakang, kita mendesain selalu nemu permasalahan yang terulang-ulang sama gitu. Maupun dari desain maupun dari pembangunan. Yang pertama itu ketidakpastian schedule dan budget. Kadang schedule itu jadi direncanakan membangun 6 bulan, ternyata molor jadi 1 tahun. Budget yang rencananya 1 M jadi membengkak jadi 1,5 M. Terus yang kedua, tidak standarnya para pekerja di lapangan dan juga material yang mungkin untuk proyek di Bandung kita dapat kualitas bata yang grade A, tapi enggak di tempat lain. Mungkin bisa jadi grade B, grade C, dan lain-lain. Nah, itu mungkin akan jadi mempengaruhi kualitas dari desain itu sendiri. Terus nomor 3, mungkin lebih ke arah responsibility kita terhadap lingkungan. Bangunan konvensional sudah pasti bakal menghasilkan sampah konsumsi bekas coran, dari kayu-kayu sisa, dari potongan material sisa, dan lain-lain. Itu pun jadi problem untuk kita sendiri, gimana kita menjaga lingkungan itu lebih baik gitu. Nah, berangkat dari sana, kita coba pecahin masalahnya satu-satu. Kalau misalkan memang desain kita itu kurang lebih makan waktu 6 bulan, dan terus proyek pelaksanaan konstruksinya kurang lebih 6 bulan juga, bisa 1 tahun, belum lagi kalau misalkan ternyata mau gara-gara lokasinya, gara-gara tempatnya, materialnya nggak dapat, dan lain-lain, kita coba carikan solusi di Ensayana ini. Ensayana kita bangun dalam waktu 3 minggu. Itu untuk yang konstruksinya. Kenapa bisa 3 minggu? Karena balik lagi, riset prefab itu untuk menjawab segala permasalahan yang tadi disebutkan. Kalau misalkan konvensional itu minimal 4 atau 6 bulan, kita coba ringkas lagi jadi 3 minggu untuk dikejar seoptimal mungkin. Terus next, kenapa bisa 3 minggu? Kita coba semuanya material dikerjakan atau disediakan dari pabrikan. Dari pabrik sudah dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, di lapangan tinggal assembly. Itu yang bisa memangkas waktu, bisa memangkas biaya, bisa memangkas kebutuhan-kebutuhan lain yang mendadak kalau misalkan memang ternyata proyeknya nggak sesuai dengan jadwal. Jadi ceritanya di pabrik sudah dibentuk material sesuai kebutuhan, terus beserta ukurannya, kita coba provide ke lapangan, tinggal assembly, tinggal pasang, semuanya pekerja sudah
mungkin bisa dibilang sudah workshop dulu. Jadi mengenal gimana cara pemanfaatan atau penggunaan kayu, terus assemblingnya seperti apa, treatmentnya seperti apa, itu harus kita edukasi dulu. Nah, bangunan Ensayana ini semuanya bisa dibilang sih prefab semua dari materialnya, dari mulai bawah sampai atas, dari mulai dalam sampai luar. Untuk yang dalam kita semua pakai kayu CLT namanya, semuanya udah terfabrikasi, tinggal rakit, cepat prosesnya. Dari mulai bawah itu semuanya udah berbentuk struktur jadinya. Si kayu ini udah bertindak sebagai, kalau bisa dibilang ya, kolom atau balok. Gitu. Semuanya di-build, terus skin-nya pun sama, skin dari fasad depan, sampai skin cladding dan atap yang mungkin di-provide sama teman-teman dari BlueScoop. Semuanya terfabrikasi. Bahkan teman-teman dari BlueScoop pun ngambil material, itu sudah dipotong di pabrik, dibawa ke kita, tinggal assembly. Jadi diharapkannya sih ya prosesnya cepat dan minim atau zero waste setelahnya. Next. Nah, ini kurang lebih lokasi dari Ensayana. Nomor 5 ini kantor kita, masa bangunannya ke dalam. Terus kita lihat di sini mungkin sih posisinya ada di lingkungan yang padat. Nah, kenapa kita coba ditempatkan di sini ya, sekalian uji case kalau misalkan kita tempatkan di kasus-kasus atau proyek-proyek seperti ini tuh di lingkungan-lingkungan yang padat, yang khas di Pulau Jawa khususnya ya. Kurang lebih seperti itu. Ini denahnya, kurang lebih sih ukurannya 3,6 kali 7,2 dengan mezanin di atas kurang lebih 2,4 kali 3,6. Total area semuanya kurang lebih sih di sekitar 35 atau 36 meter persegi. Untuk saat ini kita pakai untuk ruang duduk atau ruang santai, ruang tamu, terus ruang kerja atau ruang meeting, di atas ruang podcast. Gitu kira-kira. Ini visual dari dalam, foto-fotonya. Kurang lebih seperti ini sih. Sebetulnya dari fungsinya ini sendiri kita coba kembalikan kepada kebutuhan setiap klien. Begitupun dengan bentuknya. Ketika klien membutuhkan luasan yang lebih besar, ya kita pun bisa mendesain yang lebih besar. Begitupun dengan fungsinya. Kalau misalkan memang dipakai untuk rumah, sangat bisa. Dipakai untuk kantor, sudah kita coba. Dipakai untuk studio pun, kita coba mix di atas, di mezanin. Ini meja view ke arah ruang meeting. Terus ini di view di atas. Di ruang podcast kita. Nah, ini kalau misalnya ilustrasi pemakaian atau fungsi yang berbeda-beda di atas ini. Ilustrasinya dibikin rumah atau dibikin residensial, terus yang di bawah ini kalau misalkan beda fungsi lagi, di bawah posisi dapur yang berubah. Gitu. Ini sangat-sangat fleksibel desain yang kita buat ini. Begitupun dengan finishing. Kalau misalkan finishingnya coba hitam seperti apa, warna kayu asli seperti apa, atau putih yang sedang udah kita coba pikirkan supaya di lapangan pun dia tinggal assembling, semua sudah beres dalam waktu kurang dari 1 bulan. Saya sedikit ada video mungkin mengenai ilustrasi perakitan dari Ensayana kalau misalkan teman-teman kebingungan. Nah, ini kita dengan panel CLT disusun sedemikian rupa supaya bisa jadi struktur dari si bangunan itu sendiri. Ini untuk lantai 1, ada penguat-penguat, tambah beam, tambahan ada ruang mezanin, plus aksesoris dan roofing yang dibantu oleh tim BlueScoop. Kurang lebih seperti itu untuk yang ilustrasi. Nah, mengenai penutup atap atau cladding ini, sebetulnya udah banyak pertanyaan atau banyak bikin teman-teman di luar sana penasaran, ya, khususnya untuk bertanya ke saya pribadi, ini panas atau enggak gitu? Emang ini layak atau enggak gitu untuk dipakai di bangunan ini? Terus gimana teknisnya? Gimana cara pasangnya? Nah, kita pun tampilin di konten Instagram kita, namanya Aksen Detail. Ada beberapa view untuk menampilkan keteknisan cara pasang di BlueScoop ini. Ini untuk tampilan
hubungan atau paling atas nih knob-nya. Pertama ini ada struktur kayu yang kita provide dari CLT tadi, terus disupport oleh Purlin C75, plus ada metal roofing dari Lysite, pakai yang tipe colorbond Selexim 3. Terus topnya pun sama, pakai ridge capping-nya dari BlueScope. Ini untuk sambungan samping, kurang lebih sih sama materialnya, tapi di sini spesialnya mungkin kan rata-rata flashing-nya itu ada tambahan tempelan baru, aksesoris baru. Nah, di sini kita dibantu oleh tim BlueScope untuk gimana caranya biar clean si sambungan pertemuan sudut yang tajam ini nih. Jadi dari bawah dilipat ke atas, dan di atas pun menutupi yang bagian lipatan tadi bawah tadi. Alhamdulillahnya ya eksekusinya sih rapih pengerjaannya, jadi kita pun sih cukup puas kalau misalkan untuk teman-teman yang kayaknya agak gatal kalau misalkan ngedesain ada banyak aksesoris, alhamdulillahnya di sini kita clean. Ini untuk yang bagian paling bawah nih. Untuk bawahnya sih kita tetap pakai Lysite, terus bagian bawahnya ada flashing dari aksesoris dari produknya Lysite juga. Kurang lebih sih seperti itu untuk detailing. Mas Gia, boleh sambil di zoom nggak? Ya? Oh, di zoom ya? Kita ulang dari yang atas nih. Nah, ini nih. Ada Purlinnya C75, terus topnya itu ada kita lapisi oleh aluminium bubble foil untuk menahan panas. Di atasnya ada metal roofing, plus dengan aksesoris-aksesoris yang diperlukan. Next, ini untuk yang pertemuan sudut nih. Sudut yang tajam, gimana caranya biar clean, kita lipat semuanya materialnya tanpa ada flashing aksesoris tambahan baru. Jadi flashingnya itu ya dibentuk dari atapnya itu sendiri. Untuk bagian bawah, seperti ini kira-kira detailnya. Kurang lebih sih dari, ini sejajar dengan base-nya dari bangunan ya. Slope, terus segaris itu ada bottom trim flashing dari Lysite. Kurang lebih seperti itu sih untuk penjelasan sedikit mengenai keteknisan BlueScope. Mangga dikembaliin ke Mbak Zara mungkin. Iya nih Mas, sambil kita udah buka Q&A-nya, teman-teman kalau mau ada pertanyaan langsung aja di grup chat. Paling aku coba wakilin dulu kali ya dari dari Mbak Ajeng Sekar Langit. Mengapa metal roofing dipilih sebagai salah satu material yang digunakan pada rumah mikro prefabrikasi? Sorry pertanyaannya. Nah, ini bagaimana pengaplikasiannya pada rumah mikro prefabrikasi dan pengaruhnya terhadap atmosfer di dalamnya. Nah, kenapa Mas Gea sendiri dan teman-teman Aksen pilih metal roofing dibanding kan banyak jenis yang lain kayak genteng ataupun polikarbonat ataupun atap aspal ya. Kenapa pilih jenis yang metal roofing ini karena kan bahan dalamnya kan kayu, beda dari bata. Biasanya kan kita memakainya brick and mortar gitu. Langsung saya jawab aja nih. Iya, boleh. Oke. Sama teman-teman BlueScope kalau ada yang mau ditambahkan silahkan. Okay. Saya coba jawab dulu singkat mungkin ya. Kenapa kita pilih material metal roofing? Ada beberapa alasan. Pertama itu mengenai kepraktisan dan mobilisasi untuk assembly di setiap tempat. Jadi kita coba kompromi di setiap material itu plus minusnya, pros cons-nya. Material apa yang memang lebih baik, lebih tahan lama, lebih durability-nya lebih kuat kalau misalkan kita pakai untuk Ensayana ini. Dan tentunya harus mungkin standar dari kita sih harus material yang prefab bisa dibilang. Prefab ini dalam arti semua materialnya sudah dibentuk dari pabrikan, dikirim, tinggal pasang. Seharusnya sudah tidak ada proses di lapangan itu, hanya perakitan saja.
Nah, itulah salah satu kenapa kita pilih BlueScope. Terus untuk modelnya sendiri, kita cari yang sleek, cari yang nggak terlalu banyak aksesoris, cari yang nggak terlalu banyak skrup-skrup yang nempel, karena ya mungkin dari tim-tim teman-teman desainer mungkin udah paham ya, kalau misalkan semakin banyak tempelan, semakin banyak skrup, itu kan jadi sedikit noda lah bisa dibilang. Nah, kita cari yang sleek, benar-benar seamless, benar-benar clean. Nemulah material dari Selexim 3 ini. Terus kalau tadi pertanyaan panas atau enggak, sejauh ini sih kita terapkan di Bandung nggak panas. Padahal plafon yang kita bentuk pun bukan plafon datar yang berongga. Kalau misalkan plafon datar itu dia untungnya bisa menyimpan panas dan kemudian dikeluarkan. Nah, ini kita benar-benar ikut miring, walaupun ikut miring, tapi panasnya nggak begitu terasa. Karena memang materialnya dari ColorBond itu sendiri udah bisa memfiltrasi dari sisi cuaca dan panas, dan itu pun kenapa kita pilih warna putih. Ya, kalau boleh menambahkan, jadi betul seperti yang tadi disampaikan. Jadi dengan pemilihan ColorBond untuk off-white itu memiliki nilai solar reflectance index yang mencapai lebih dari 86. Jadi ini dengan teknologi Thermatec ColorBond juga dia bisa mereduksi permukaan metal, di mana kita tahu bahwa metal memang urusannya memang harus mereduksi panas dan suara. Jadi seperti itu pemilihan dari off-white, ColorBond off-white, dan kemudian karena tadi konteksnya adalah memang prefab, kita memang harus lebih baik ketika kita disupport sama material-material yang lebih ringan. Beratnya kurang lebih kalau untuk menggunakan Selexim seperti ini kan kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 kilo ya per kilogram per meter persegi. Kurang lebih seperti itu sih tambahannya. Ini ada pertanyaan juga nih dari Mbak Carla. Karena kayu sulit digunakan sebagai fasad karena ketahanannya, adakah tipe material wall panel metal dengan pattern khusus yang terlihat seperti kayu, jadi kayak atap sirap gitu, tapi metal nanti ke depannya? Ya, dulu kami pernah mengembangkan ini dengan beberapa pilihan tekstur ya. Dulu kami menggunakan ini dengan nama brand Textura. Jadi tapi kita sejauh ini sih kita sudah tidak memproduksi lagi Textura karena kecenderungannya memang demand atau pasarnya kami itu banyak justru lebih meminta kita untuk berinovasi pada range warna. Jadi sekarang yang kita kembangkan adalah warna-warna ColorBond yang baru, which is itu biasanya sininya lebih kepada mendekatkan dalam konteks minimalis ya. Jadi kayak dark gray, kita punya namanya Cape Charcoal. Kemudian kita punya beberapa yang seperti warna-warna karat atau copper kayak gitu, tembaga seperti itu. Dan beberapa warna-warna yang kita improve lagi ya, kita tambahkan lagi. Lebih ke situ sih untuk permintaan pasarnya. Tapi boleh ini sebagai masukan kalau memang nanti ada kebutuhannya banyak ke sana ya. Iya. Okay. Mas Dia, halo Mas Dia. Sekalian juga nih nanya. Kan sekarang lagi hujan nih di luar. Dari Muhammad Razak Raudi, saat hujan apakah tidak berisik? Dan dari Mas Gimnastiar, Kang, untuk kebutuhan studio musik apa cocok building memakai metal roofing? Jadi mungkin bisa ditambahin juga di teman-teman BlueScope. Ini tuh sebenarnya berisik gak sih? Karena kan emang concern orang ini banget nih soal berisiknya. Karena kan mungkin kita sering lihatnya terus gampang karat kalau misalnya di pinggir-pinggir jalan. Tapi sebenarnya beda gak sih antara metal roofing yang biasa dipakai dan metal roofing yang zingalum dan galvalum ini? Mau dijawab sama Laisa? Boleh? Silakan, Bu Erisa. Boleh. Saya sharing. Jadi kalau kita bicara di metal atau kita bicara mengenai material metal ya, pasti yang akan menjadikan perhatian itu ada dua sisi, yaitu thermal dan sound. Nah, untuk
Misalnya kita bicara mengenai sound dulu ya, karena ini dari tadi ditanyakan sound. Dari sound sendiri ada 3 macam cara pengujian atau cara yang biasanya requirement dalam sebuah project. Misalnya yang pertama itu adalah STC atau Sound Transmission Class. Itu adalah berapa jumlah desibel suara yang bisa direduksi dalam satu sistem. Kalau nanti memang di proyek Bapak ada atau proyek Ibu ada kebutuhan untuk menghitungkan ini, dari tim kami bisa untuk membantu. Biasanya kalau misalnya requirement-nya itu misalnya bangunan-bangunan yang memang ada dibutuhkan untuk STC tertentu, misalnya seperti airport, karena airport kan di luar itu cukup bising, misalnya ada bising pesawat jet atau bising apa. Nah, itu sistem kita itu harus bisa mereduksi bisingnya pesawat jet sampai berapa desibel. Itu kita bisa bantu untuk menghitungkan. Atau ternyata kebutuhannya cuma untuk mereduksi bising dari air hujan, atau kita hitungnya biasanya di LPA. Jadi itu adalah kebisingan yang timbul dari air hujan yang jatuh ke material kita. Itu juga bisa dihitungkan. Atau memang ternyata dari NRC atau dari noise reduction coefficient yang di dalamnya, dari sistem yang di area dalamnya. Itu semua kita bisa bantu hitung, tapi requirement-nya datang dari proyeknya. Misalnya STC yang ingin dicapai adalah sekian desibel, atau bagaimana itu kita bisa membuat satu sistem yang nanti sesuai untuk proyek itu. Jadi memang kalau misalnya kita bicara mengenai sound atau mengenai bising gitu kan, itu memang ada resiko, karena namanya juga material metal, dari sifatnya sendiri memang seperti itu. Tapi kita bisa berikan insulasi supaya kenyamanan itu tetap tercapai di dalam proyeknya. Itu dari sisi sound-nya atau dari sisi akustiknya. Kemudian yang satu lagi adalah thermal. Dari sisi thermal, dari color bond sendiri, dari tiap-tiap warna color bond itu mempunyai SRI atau Solar Reflectance Index, tadi sudah disebutkan oleh Bu Agatha, yang berbeda-beda. Jadi seperti konsep warna lah, dia semakin putih maka dia akan semakin banyak memantulkan radiasi panas dari matahari. Semakin gelap dia akan semakin banyak menyerap. Nah, mungkin sarannya adalah pergunakanlah warna-warna yang lebih ke arah terang. Tapi nggak masalah juga kalau ternyata saya maunya pakai yang warna gelap. Oke, nggak masalah. Asal nanti di bawahnya diberikan insulasi lagi yang bisa merefleksi radiasi matahari lebih banyak. Misalnya tadi penggunaan aluminium foil di bawahnya itu fungsinya dia untuk merefleksi dari thermal lebih banyak. Nah, selain juga dari SRI, itu juga ada namanya U-value. U-value ini biasanya adalah koefisien dari material-material yang bisa mentransmisikan panas. Nah, itu kalau misalnya memang di dalam proyek itu ada requirement itu, tim dari kami bisa membantu untuk menghitung. Misalnya ada requirement-nya U-value-nya harus berapa, itu nanti kita bisa bantu untuk, oh ini berarti kalau misalnya U-value-nya sekian, kita bisa pakai sistem ini yang meet sama requirement tersebut, begitu. Siap, terima kasih banyak Mbak Erisa dan Bu Agatha. Teman-teman, sekarang kita masuk ke virtual tour aja ya, biar sambil lihat gimana nih detail-detailnya. Jadi bisa sambil nanya langsung kalau mau nyalain video ataupun nggak di unmute ataupun lewat grup chat, silakan sambil tanya sebentar ya. Untuk Mas, oke, udah standby nih Mas Gia. Untuk admin aksen boleh di-pin. Udah ada Mas Gia nih di. Udah ini ya, online. Untuk room tour itu sendiri, nanti saya coba guide dari detail-detail Ensayana, terutama untuk mengenai yang tadi dibahas, roofing. Kita mulai dari sisi sebelah sini, sebelah kiri. Monggo. Nah
ini mungkin saya coba jelasin sedikit mengenai aplikasinya terhadap si Ensayana ini, sesuai dengan yang tadi sempat saya jelasin ya di aksen detail. Pertama itu dari bawah mungkin. Dari bawah ini kita coba start cladding dari Blue Scoop, dimulai dari base bangunan nol, naik. Di sini ada aksesoris bottom trim dari Liza. Ini ada cladding, color bond yang tadi sempat dijelasin, semuanya menerus dari bawah sampai atas itu pabrikan. Jadi dari pabriknya Liza diantar sini dalam satu panel lurus, nggak ada sambungan. Naik ke atas mungkin teman-teman bisa lihat yang tadi ada bagian lancip itu hubungan. Di sana kan kelihatan nggak ada aksesoris, nggak ada flexing. Itu mungkin yang jadi agak gatal kalau misalkan teman-teman desainer ngedesain. Nah, kita coba bikin clean. Semuanya tekukannya itu benar-benar rapi tanpa ada sambungan aksesoris tambahan. Begitupun dengan yang atas. Yang atas sih kita ada knob-nya bisa dibilang hubungan capping, itu pun sama materialnya dari Liza. Maju ke dalam. Di sini ada, kalau bisa dibilang sih ini Islang lah ya. Kalau misalkan bahasa umumnya Islang longitudinal fascia. Menerus dari bawah ke atas sambungan ketemu di sudut, begitupun dengan hubungan satu material menerus sampai ujung sebelah kanan. Di dalamnya sini ada support oleh PVC untuk tritisan, kurang lebih sih 60 cm majunya. Masuk ke fasad, ada, kalau yang ini fasad kita pakai material kayu, tentunya yang water resist, karena kan outdoor ya. Kita ke dalam teman-teman. Nah mungkin sih ini kayak semacam room tour sedikit kali ya mengenai ruangan-ruangan yang kita pakai ini untuk apa. Di sini kita coba tempatin ruang duduk, ada sofa, ada TV. Kita sih teman-teman kantor sering main-main di sini, entah itu ngobrol-ngobrol, presentasi atau main kartu misalkan. Dengan ukuran lebar 3,6 itu kita rasa sih udah cukup. Kalau misalkan kita dipakai untuk ruang duduk yang simple sih. Kita juga di sini ada display barang-barang dari teman-teman desainer lain kalau misalnya kita dapetin dari exhibition. Itu kira-kira. Maju ke sini. Ini ada ruang kerja. Ada ruang kerja kita. Sebetulnya ini di set kita untuk ruang meeting sih, karena WFH kan ya rata-rata untuk teman-teman yang kerja, jadi kita coba untuk dipakai ruang kantor, ruang kerja kita sendiri. Ini ada teman kita tadi. Kita naik ke atas ya. Nah, ini pun ruang kerja sebetulnya, walaupun niat utamanya kita bikin ruang podcast ala-ala lah sebetulnya. Kita coba bikin ruangan tersendiri, karena setiap minggu sih biasanya kita sebelum pandemi kita teman-teman desainer, teman-teman dari disiplin ilmu lain supaya ngobrol-ngobrol di sini. Kita coba upload di Spotify, di YouTube. Jadi insight tersendiri sih, biar kerjaan kita tuh nggak melulu mengenai desain, mengenai arsitektur. Kita tentu kan perlu refresh dari insight-insight lainnya. Ini ada detail-detail kecil mengenai dinding, terus ada kita di sini ada indirect lamp, plafon kita bikin miring. Kenapa kita berani? Karena pertama ya, kita pun butuh tempat, butuh space yang lebih lapang, dan kita berani karena kita pakai material metal roofing warna putih, speknya dari color board, yang mana bisa ya seenggaknya bisa memantulkan yang lebih panas biar nggak masuk ke dalam. Dan memang terbukti alhamdulillahnya nggak pernah panas ruangannya. Itu kira-kira. Itu sih mungkin yang bisa dijadiin room tour. Ini ada view to void. Pak Gia, sambil mau tanya, kalau Pak Gia dengar saya nggak? Boleh. Ya, boleh. Tadi ini pertanyaannya Mas Gimnastiar, kayaknya belum terjawab nih. Untuk kebutuhan studio musik apa cocok memakai metal roofing? Kan sekarang juga lagi hujan nih.
Oke, kalau boleh membantu menjawab ya. Sebetulnya kan kalau boleh silakan. Jadi kalau dari sisi aplikasi dari bangunan, apapun fungsi ruangan atau bangunan itu sendiri, sebetulnya tidak perlu khawatir untuk bebas berkreasi dengan metal roofing, karena baik itu untuk studio musik ataupun bangunan yang lain, sebetulnya kita akan kita akan mainkan insulasi, tipe insulasi dan dimensinya seperti apa dalam satu layering sistem, baik itu untuk atap ataupun untuk cladding ataupun untuk partisi. Itu kalau dari sisi metal roof. Nah, kalau dari sisi akustiknya lagi, penambahan akustik yang mungkin nanti akan diterapkan di dalam plafonnya atau ke interiornya segala macam, mungkin Pak Mas Gea bisa bantu ya di situ. Jadi kalau untuk metal roof sebenarnya tidak perlu ada khawatir sih berkenaan dengan fungsi bangunannya akan seperti apa. Kita bisa mainkan insulasi yang tepat. Kalau di industrial biasanya bicara hanya untuk thermal, kita mungkin cukup dengan bubble fill misalnya gitu. Tapi kalau akustik kita tentunya butuh insulasi yang lebih bisa mereduksi suara lebih besar. Seperti itu. Biasanya mineral wool kalau yang biasa kita gunakan. Kurang lebih seperti itu, Mas Gia. Kalau dulu yang dipilih buat Ensayana ini dulu tipe apa ya, Mas? Atau Bu Agatha dulu? Dulu sepertinya kalau nggak salah insulation-nya seperti bubble foil atau foam gitu, yang dia kenapa? Karena waktu itu kita posisi inner liner-nya sudah punya nilai akustik. Jadi kita dibantu sama inner liner yang bukan metal, bukan material-material yang bukan material-material, kita menggunakan inner liner yang merupakan material-material yang sudah menyerap suara sendiri. Nah, kolaborasi antara eksterior metal roofing dengan interior atau di sini disebut inner liner itu sebenarnya disebut satu sistem dalam aplikasi roof atau wall untuk satu bangunan akustik. Itu bisa dimainkan bareng-bareng gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Agatha. Juga dari Zufar bertanya, Mas Gea, bisa dilihatkan plafonnya ada tekstur bulat-bulat, itu fungsinya apa, Mas? Itu plafon akustik, gunanya buat mereduksi suara dari luar juga. Jadi biar lebih mantul di dalamnya lebih baik sih. Saya sedikit tambahin kali ya. Mengenai yang tadi ada sambungannya mengenai yang tadi pertanyaan. Sebenarnya kan metal roof itu cukup kita khawatirkan kalau misalkan ada hambatan-hambatan dari luar, bukan dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam. Untuk luar ke dalam kan ada panas, ada suara air hujan misalkan, terus ada ketahanan dan lain-lain. Itu kita udah percayakan kepada BlueScope bisa menghandle itu semua. Tinggal yang dalam seperti apa. Karena memang fungsi kita di dalam ini hanya untuk kantor, bukan dari sumber bising yang bisa mengganggu keluar. Jadi kita coba pakai seadanya dan secukupnya sesuai dengan fungsi sebetulnya. Jadi ini dinding panel CLP, semuanya murni kayu engineer. Nah, untuk plafon itu sendiri, kita pakai akustik. Kenapa pakai akustik? Kita pun sebetulnya masih ada concern mengenai bising suara air. Walaupun sebetulnya air hujan itu sesimpel kita gimana cara mengatur kemiringan atap supaya nggak terlalu datar. Karena semakin datar, semakin keras suaranya. Kita ini pakai kemiringan kurang lebih 30 derajat dan 45 derajat kurang lebih. Itu pun udah bisa sedikit memfilter suara air hujan nggak terlalu bising ke dalam. Nah ini posisi sekarang lagi hujan nih teman-teman di Bandung, jadi bisa dengar sendiri mungkin suaranya seperti apa. Kenapa pakai akustik? Kita coba mereduksi dari luar ke dalam nggak terlalu bising, jadi nggak terlalu menggema. Ini dipecah oleh plafon akustik ini. Kurang lebih seperti itu sih dari posisi fungsi. Oke, betul. Mungkin kalau misalnya saya bisa resume dari tadi kalau misalnya tadi memperhatikan dari presentasi Aksen di detail layering sudah terlihat ya tadi dari mulai dari atas ada metal roofing, terus di bawahnya ada tadi insulasinya kalau nggak salah ya Pak menggunakan aluminium foil ya. Nah itu adalah insulasi yang digunakan untuk menangkal thermalnya. Jadi di insulasi itu
si aluminium foil itu yang menangkal dari panasnya untuk masuk ke ruangan. Kemudian kalau dari sisi akustiknya, selain dari pemilihan material Loxim sendiri yang dia tipenya flat sehingga dia tidak ada rongga di bawahnya. Jadi kalau misalkan pun dia ada pantulan air hujan, itu tidak menimbulkan getar yang terlalu banyak karena dia langsung menempel dengan material di bawahnya, dengan isolasi di bawahnya, jadi teredam. Selain itu juga kalau dilihat pemilihan ceiling di sini kan memang sudah menggunakan akustik ceiling, jadi ini sudah lumayan banyak meredam dari bising yang terjadi. Begitu. Kalau misalnya nanti fungsinya misalnya tadi untuk studio musik, berarti akan ada peredam lagi yang perlu dilakukan, tapi itu sebenarnya lebih ke sistem di dalam ruangannya. Kalau untuk di di atasnya kita tadi sudah sistemnya sudah cukuplah menggunakan satu sistem yang sudah dibuat tadi di sini. Begitu. Mengakomodir dari noise reduction-nya ya. Ya, mengakomodir dari noise reduction yang ditimbulkan lebih dari air hujan kan, yang ditanyakan kalau di metal roofing. Siap, Tuh. Bu Erisa, Mas Gia. Sambil nanya nih, gimana Kemudian, dari Mbak Carla, bagaimana cara transportasi material yang lebar atau panjang tanpa sambungan dari pabrik menuju lokasi? Apakah emang udah disesuaikan nih dengan modul yang ada, dengan modul si truknya sendiri, atau seperti apa kemarin teknik yang digunakan, teknik operasionalnya? Oke. Kalau saya boleh jawab, jadi untuk produksi material di Laisak sendiri ada dua macam. Yang pertama in-house di pabrik, yang kedua itu bisa di site. Yang in-house di pabrik itu ada maksimum length-nya itu tergantung dari transportasi. Maksimum transportasi itu biasanya sekitar 12 meter. Jadi kalau misalnya panjangnya itu sampai 12 meter, itu bisa pakai fuso buat bawa ke situ. Cuman kalau misalnya memang, ternyata areanya nggak memungkinkan, di transportasinya nggak memungkinkan sampai ke 12 meter gitu. Ya itu nanti kita bisa diskusi lagi berapa sih panjang material yang akan digunakan di proyek tersebut. Misalnya kebutuhan proyeknya ternyata nggak nyampe 12 meter, ternyata cuma di 6 meter, ya udah kita cukup pakai transport yang bisa memuat panjang 6 meter gitu. Kalau misalnya ternyata kebutuhan dari atapnya itu sangat lebar, misalnya kita pernah mengerjakan proyek sangat panjang. Misalnya kita pernah mengerjakan untuk proyek pabrik di pabrik Softtek ini di Karawang dengan panjang atap itu mencapai 155 meter satu kemiringan. Itu mesinnya yang kita bawa ke site. Contohnya seperti di video ini. Jadi mesin kita itu ada di dalam satu kontainer. Kemudian dia akan di roll di dalam mesin itu, keluar-keluar dia sudah jadi profil, langsung dibawa ke atas atapnya. Kalau bisa dilihat di sini, jadi naik ke atap ini sudah berbentuk satu profilan atap. Langsung dipotong di panjang 155 meter, kemudian nanti tinggal dipasang aja. Nanti orangnya yang akan jalan, mesinnya di situ, orangnya yang akan jalan masang mulai dari titik utama pasang. Begitu. Ya, canggih banget berarti ya, bisa buat desain-desain yang parametrik ataupun bentuknya aneh-aneh. Iya. Untuk ada pertanyaan lagi ya, boleh itu apa? Sambil baca-baca pertanyaan lain ya. Ya, boleh sambil yang teknisnya, Mbak. Kalau nggak salah. Yang teknis mungkin apa? Yang mengenai detail dari ini, Erisa mungkin bisa menjelaskan karena cukup menarik ya dari tadi tur yang dilakukan sama Mas Gia ya. Karena cukup menarik di mana pertemuan antara atap Colorbond Laisak Loxim ini dengan cladding-nya itu dengan detail yang seperti ini. Oke. Tadi kan sempat Mas Gia menjelaskan bahwa ada pertemuan antara atap dan dinding. Tadi cuma digambarkan dari tampak sampingnya aja ya. Nah, ini saya perlihatkan untuk perspektifnya gimana sih pemasangan dari atap dan dindingnya. Jadi kalau bisa dilihat di gambar ini, jadi sebetulnya ada
profil yang ini disobek, terus kemudian dilipat masuk ke dalam di bawah atapnya. Jadi dari claddingnya itu ada area yang disobek sedikit, kemudian dia akan ditekuk masuk ke dalam atapnya. Jadi seperti adu manis gitu ketemunya, kelihatannya. Itu yang terjadi di sini. Jadi kelihatannya rapih, dia seperti tanpa sambungan, padahal dia ada patahan sebetulnya di situ. Ini sambungan-sambungan lain, ini untuk di knock ya, misalnya nanti ada knock. Jadi untuk detail-detail ini, teman-teman kalau misalnya butuh detail-detailnya, itu bisa berkonsultasi dengan tim kita. Tim kita pasti dengan senang hati akan membantu untuk memberikan saran, penjelasan yang mana yang cocok. Itu kemarin bikin onsite di lapangan atau dari sananya Mbak dipersiapkan dulu? Cutting list dari workshop. Jadi kita terima gambar, kemudian kita bikin cutting list, kita bikin berapa panjang yang dibutuhkan, kemudian kita atur dengan transporter, dirakitnya di lapangan, di site. Jadi untuk flashing ini juga kita siapkan, flashing ini kita siapkan di pabrik. Jadi kita siapkan ditekuk-tekuk, dipotong dan ditekuk sesuai dengan standar flashing atau apa namanya shop drawing yang kita ajukan waktu itu, kemudian sampai di lapangan dipasang. Jadi semuanya memang di pabrik. Ya, tadi sudah disampaikan material kita prefabricated kan. Jadi karena memang ini panjang materialnya tidak terlalu panjang, tidak sampai beratus meter gitu kan, jadi masih bisa dibawa melalui transporter. Jadi kita semuanya produksi di pabrik, begitu dia sampai di set dia langsung dipasang aja. Kalau dari minimum aplikasi metal roofing itu ada di sudut berapa dari Mas Irsal? Apakah beda gitu dengan atap genteng ataupun dia punya minimum sudut yang lebih rendah? Ya. Jadi kalau boleh saya jawab, sebetulnya untuk metal roofing ini bisa dengan sudut yang lumayan landai ya, lebih landai. Tapi itu kembali lagi ke desain. Tadi mungkin di Aksen dia menggunakan sudut kemiringan 30 sampai 45 derajat. Padahal kita sebetulnya mau di sudut 3 derajat pun bisa. Nah, jadi kembali lagi. Tapi kalau dari depan. Soal berisik. Soal noise-nya di dalamnya. Noise di dalamnya tadi kalau misalnya ada insulasi pasti bisa direduksi noise-nya. Jadi untuk noise dan heat itu memang perlu satu sistem yang bermain di dalam kita mengaplikasikan sebuah produk metal. Jadi metalnya ini tidak bisa bekerja sendiri, Mbak. Jadi dia memang harus ada insulasi. Nah, kalau kita bicara mengenai heat atau sound yang kita harus reduksi. Nah, kembali lagi kalau kita bicara minimal kemiringan dan sebagainya, setiap profil di Lysac itu memiliki kemiringan yang kita bisa rekomendasikan. Salah satunya kalau di slide ini terbaca di Silexim, itu 3 derajat sebenarnya kemiringan yang kita bisa rekomendasikan dengan curah hujan yang mungkin bisa mencapai 500 mm per jam. Dengan catatan panjang atapnya adalah 32 cm. Kalau dibaca di tabel yang sebelah kanan agak ke bawah itu peak rainfall intensity, itu bicara tentang roof slope. Kemiringan atap 3 derajat dengan curah hujan yang 500 mm per jam misalnya seperti itu, kita mengizinkan untuk menggunakan Silexim dengan kemiringan 3 derajat dengan batasan panjang 32 meter. Jadi kalau misalnya ternyata untuk housing atau residential atau aplikasi yang bentang pendek di sini rata-rata biasanya kan maksimal sekitar 6 sampai dengan 10 atau 12 meter lah satu angkutan transporter. Itu kita masih bisa gunakan kemiringan 3 derajat. Tapi kebetulan di Sayana Cabin ini kita pakainya waktu itu 30 derajat ya. Kurang lebih seperti itu sih, mudah-mudahan terjawab ya. Itu berisiknya dari Mas Budianto juga dari dalam dan keluar, dari dalam dan dari luar juga nggak berisik ya? Ke kamu nggak berisik? Enggak. Jadi selama ada insulasi, mau noise itu bisa kita kontrol, tergantung dari insulasinya mau butuh berapa sih, mau untuk kebentungannya apa sih. Nilainya memang berbeda-beda, cuma nanti tergantung dari kebutuhan si projectnya itu sendiri.
tadi kan sudah saya jelaskan ya parameternya. Tadi ada NRC, ada STC, ada LPA. Kalau kita bicara mengenai berisik air hujan yang mengenai atap, itu nanti dia berhubungannya dengan LPA. Kalau tadi kita bicaranya tentang NRC, itu sebenarnya lebih ke sistem di dalamnya atau lebih ke NRC-nya. Kalau misalnya tadi kita bicaranya mengenai suara bising pesawat jet yang bisa masuk ke dalam bangunan, itu akan berbicara mengenai STC atau sound transmission class. Jadi noise yang bisa direduksi dengan satu sistem. Jadi tergantung nanti jenis bracing-nya apa sih yang mau direduksi, nanti kita bisa olah, oh ini yang harus dikontrol apanya gitu, seberapa banyak. Nah itu nanti kita bisa lakukan diskusi, misalnya memang ada satu case project, karena memang kebutuhannya kalau misalnya cuma untuk rumah tinggal, dengan misalnya dia bangunan yang digunakan misalnya untuk apa ya, mungkin auditorium atau mungkin untuk ruang belajar, itu akan nilai insulasinya mungkin akan beda. Singkat aja Mbak, dari segi harga bisa jadi rekomendasi nggak dari Mas Zaki Bahtiar? Kalau untuk dari segi harga, pasti harga kita masih kompetitif lah ya, dibanding dengan yang lain. Melihat dari tadi, prosesnya kita juga cepat, terus tidak ada waste material yang terbuang, karena kita bisa cut to length, ya kan, bisa disesuaikan dengan panjang material yang dibutuhkan. Jadi seharusnya sih harganya tidak masih kompetitif dengan yang ada. Kalau misalnya material kita mahal, pabrik-pabrik nggak akan pakai metal. Pabrik-pabrik nanti pakainya material lain. Karena kan kalau pabrik kan pasti mereka carinya yang paling ekonomis kan. Gitu. Oke, kalau gitu saya kira juga udah pertanyaan, karena waktunya udah mau maghrib juga nih. Kita tutup aja dulu pertanyaannya. Buat Ada pertanyaan terakhir tuh, Bu. Terakhir, tinggal satu dari Pak Irfan Fadilah. dijawab singkat, Mbak. Oke, jadi di kita memang ada talang. Kalau misalnya memang nanti ada kebutuhannya talang, nanti kita biasanya ada bisa tekuk material seperti untuk fungsinya sebagai talang. Itu detailnya juga ada sih. Nanti talang itu tergantung sih mau talangnya pakai apa. Kalau misalnya memang talangnya pakai metal, bisa juga menggunakan material kita ditekuk. Tapi memang kita punya batasan lebar material yang kita punya. Oke, I see. Gitu. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak ke kami lagi, ke Bluescoop atau Bluescoop Laisak. Kontaknya tadi bisa nanti kita bisa share sih di sini. Boleh sambil di-share di Zoom group chat aja. Teman-teman, karena waktunya sudah habis nih. Makasih banyak Bu Agatha, Mbak Erisa, Pak Gia Sentanu. Itu bisa dinyalain nih Pak Gia. Teman-teman boleh nyalain ya ininya, apa namanya, kameranya. Kita mau foto bareng dulu sebentar. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Teman-teman, bagi yang butuh sertifikat, nanti segera isi dulu ya bit.ly/virtual certificate 1. Habis diisi nanti langsung dapat maksimum kira-kira Senin lah sertifikat. Makasih banyak. Nanti buat minggu depan ada tentang solar panel at home. Jadi sebenarnya kan yang kita tahu solar panel agak tabu ya, kayak mobil listrik gitu. Nah sekarang gimana cara makainya, cara memasangnya di rumah, karena yang kita tahu, karena kita jarang kan bisa ngomong langsung dan siapa sih yang bisa masanginnya gitu. Dan juga ya kita so far di kantor udah make sekitar 1 bulan lebih pakai solar panel. Jadi bagi yang tertarik masih bisa nanti di bit.ly/accent virtual class 2. Thank you udah dinyalain teman-teman. Mas Rolly bisa dikasih aba-aba untuk foto. Tapi Mas Rolly, aman Mas? Halo?
Kayaknya udah deh. Aman Mas Roli, foto? Oke. Tes. Aman ya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Siap. Thank you. Thanks a lot teman-teman. Semoga ilmu dapat guna. Terima kasih banyak. Juga teman-teman Bluescope dan Aksen udah berbagi ilmunya nih. Apalagi soal teknis. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!